Berita terkini. Fakta bom Katedral Makassar, ledakan besar dan potongan tubuh berserakan. Selamat menyaksikan. Makassar, riaubangkit.com. Indonesia, ledakan besar terjadi di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Sontak, ledakan ini membuat saksi mata yang ada di lokasi kejadian menjadi kaget. Setelah ledakan, nampak juga beberapa potongan tubuh korban. Sedangkan lainnya ada yang dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Berikut beberapa fakta mengenai ledakan Gereja Katedral di Makassar. 1. Diduga terjadi pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah. Kejadian ledakan ini jelas membuat banyak pihak tersentak. Dari rekaman video yang didapat, tampak detik-detik sebelum ledakan terjadi pukul 10.28 WITA, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Terlihat dua mobil terparkir di depan gereja yang beralamat di Jalan Kajaolalido itu. Di trotoar terlihat sekitar 4 orang yang berjalan. Setelah itu, tampak satu unit mobil warna putih melintas dan sedetik kemudian ledakan terjadi yang belum diketahui sumbernya dari mana. Kemudian asap putih membubung tinggi. Baca. 2. Merupakan bom bunuh diri. Insiden bom bunuh diri di tempat ibadah bukan hanya kali ini terjadi. Namun, kejadian ini sebagai bom bunuh diri pertama di masa pandemi COVID-19. Polda Sulawesi Selatan memastikan bahwa ada korban meninggal dunia dalam kejadian ledakan ini. Ia juga membenarkan ledakan ini akibat bom bunuh diri. Ia informasinya ada yang meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E. Zulpan dikutip dari Indonesia.com. 3. Polisi duga pelaku 2 orang. Polisi menduga pelaku bom bunuh diri hingga saat ini berjumlah 2 orang. Diduga ada 2 orang, naik sepeda motor. Sedang kita bawa ke rumah sakit biar kita bisa ketahui dari jenis kelaminnya, kata Kabid Humas Mabes Polri Argo Yuwono dalam konferensi pers terbaru. Saat ini para korban sudah dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak disebutkan bagaimana kondisinya. 4. Potongan tubuh di mana-mana. Ledakan ini mengagetkan warga di sekitar lokasi kejadian, saksi mata pun menyebutnya sebagai ledakan besar. Akibat ledakan ini, ada korban jiwa dan beberapa di antaranya dievakuasi. Pantauan Detikcom hingga saat ini masih banyak serpihan tubuh manusia yang berhamburan di lokasi kejadian. Diduga ledakan tersebut berasal dari motor yang terbakar. Sementara itu, aparat kepolisian sudah berada di lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Warga dilarang mendekat ke lokasi kejadian. 5. Dekat lokasi vaksinasi corona. Lokasi ledakan di Gereja Katedral dilaporkan terjadi di dekat lapangan Karebosi, tempat untuk vaksinasi COVID-19. Kendati demikian, menurut laporan jurnalis CNN Indonesia TV Ibnu Munsir, peristiwa tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan vaksinasi. Bisa dilihat lokasi vaksinasi tidak terganggu aktivitasnya akibat ledakan bom di Gereja Katedral karena lokasi vaksinasi yang terlihat ini ada sekitar 300 meter dari lokasi ledakan bom, tutur Ibnu. 6. Polisi sudah turunkan tim laboratorium forensik. Polda Sulawesi Selatan menurunkan tim laboratorium forensik untuk menyelidiki kejadian ini. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol E. Zulpan menyatakan ledakan yang terjadi pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah tersebut diduga berasal dari bom. Sekarang dari kepolisian, dan tim Lab4 langsung di lokasi dengan saya untuk mengamankan lokasi, tambah dia. Usai kejadian tersebut, sejumlah aparat berjaga di dekat lokasi ledakan. Gereja Katedral Makassar berada persis di pertigaan Jalan Rakartini Makassar. riaubangkit.com. Listio Sigit Prabowo akan membongkar jaringan terorisme sampai tuntas ke akar-akarnya. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memiliki ikatan dengan ajaran agama apapun. Disampaikan Presiden juga bahwa aparat penegak hukum tidak akan membiarkan peristiwa semacam ini begitu saja. Aparat akan bekerja dengan tuntas untuk mengusut kasus ini. Salah satu pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini diduga perempuan. Ini yang disampaikan oleh salah seorang saksi yang berada di lokasi kejadian. Ledakan bom yang terjadi pada pukul 10.20 WITA tadi pagi di Gereja Katedral Makassar diduga dilakukan oleh 2 orang yang melakukan bom bunuh diri dengan datang menggunakan sepeda motor ke lokasi kejadian. Lalu pemirsa, mampukah polisi mengusut tuntas ledakan ini seperti yang diminta oleh Presiden Jokowi? Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai
Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini, dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban. Ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada